Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview hasil investasiku di Coinworks ya men. Nanti juga aku bakal tunjukin portofolioku yang berisi koin P2P. Kita bakal lihat gimana sih hasil pendanaannya selama ini. Nanti teman-teman bisa lihat apakah ada yang telat bayar, apakah ada yang berhasil, apakah dananya berhasil kembali. Dan aku akan memberikan beberapa tips yang bisa kamu lakukan supaya investasi di Coinworks-nya lebih maksimal ya men. Nah pertama-tama kalau misalnya kamu masih belum tahu, sebenarnya di Coinworks itu kamu juga bisa akses melalui PC ya men. Caranya gimana? Caranya semudah kamu tinggal ke app.coinp2p.com. Kemudian nanti kamu masukin email kamu, masukin password seperti biasa. Nanti kamu bakal dikirimin OTP, lalu kamu bisa login di website dan nanti tampilannya bakal seperti ini. Ini simpelnya nih sama aja seperti yang di HP, cuman ini lebih enak dilihat aja ya men, karena mungkin tampilannya lebih luas. Tapi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya sama aja ya. Ini kamu bisa lihat, saat ini aku memiliki nilai akun sebanyak 53.027.537 rupiah. Nah, pertama-tama aku pengen nunjukin dulu bahwa ini kalau misalnya kita lihat ke saldo utamaku, kamu bisa lihat di Coinworks Fintech account, di sini ada angka sebanyak 3.848.292 rupiah. Kenapa di sini ada dana? Karena baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Dan apa pendanaanku yang jatuh tempo? Itu adalah koin Robo ya, men. Nah, kamu bisa lihat allocated fundku kemarin di angka 40 juta sekian, sekarang udah tinggal 38.973.655. Karena kenapa? Karena 3 jutanya udah kembali beserta dengan return yang aku dapatkan ya, men. Nah, kalau misal kita ke bagian kanan, di sini ada koin. Saat ini aku memiliki koin sebanyak 830.000. Saranku pribadi, koin ini selalu kamu habisin aja ya kan. Kalau misal kamu pengen sisain, kamu boleh sisain dikit. Karena biasa kalau misal nanti kamu melakukan penarikan, daripada kamu nggak ada koin, kamu dikenakan potongan 5.000, mendingan kamu sediakan koin supaya nanti dipotongnya dari koin ya kan. Karena koin itu sebenarnya bukan uang asli, dan koin itu kalau kamu habis pakai juga nanti dikembalikan. Jadi kamu nggak perlu takut mengenai koin ini ya kan. Nah, di sini aku bakal habisin aja koinnya, kita bakal masukin ke koin P2P. Kalau misalnya ada pendanaan yang beresiko tinggi dan bisa memberikan return yang tinggi, aku akan masukin ya, men. Cuma kalau nggak ada, mungkin aku bakal tunggu di esok harinya. Di sini aku bakal filter 13-24 man. Nah, di sini ada satu ya, men. Rate-nya sangat tinggi, ya udah aku masukin aja uangku ke sini. Karena di sini koinku masih ada 830.000, aku bakal pakai semuanya ya, men. Lalu nanti 30.000-nya aku sisain buat saat aku melakukan WD, nanti nggak bakal dikenakan biaya sama sekali. Ya udah, kita filter ke yang tadi, kemudian kita langsung beli aja 800.000. Kalau udah, aku tinggal pencet keranjang di sini, kemudian kita pencet add to cart, kemudian kita pencet C di sini ya, man. Setelah itu, kita tinggal pencet check out. Nah, di sini akan konfirmasi lagi, walaupun di sini kamu pakai Coinworks Cash, nanti bakal dipotongnya dari koin dulu ya, man. Karena sistemnya di Coinworks itu, kalau misal kamu ada koin akan digunakan terlebih dahulu, baru kena ke cash kamu. Jadi dalam case ini, karena aku masukinnya 800.000, maka 800.000-nya ini akan dipotong dari koin dulu. Dan koinku akan tersisa 30.000. Order sukses. Kemudian kalau kita ke view portfolio, di sini udah masuk ya, men. Nanti hasil dari investasi 800.000 ku ini bakal aku terima, sedangkan 800.000-nya kalau udah jatuh tempo, 800.000-nya dikembalikan. Karena koin itu nggak bisa diuangkan. Hanya return dari koin yang bisa diuangkan. Nah, kalau misalnya kita ke portofolio utama, koinku hanya tersisa 30.000. Oke, sekarang aku bakal melakukan penarikan ya, men. Seperti biasa, aku ingin main sedikit lebih defensif, sehingga dana-danaku yang dari P2P lending, kalau misalnya udah jatuh tempo, bakal aku tarik-tarikin, aku pindahin ke aset-aset yang sementara sifatnya lebih liquid ya, men. Ini mungkin strategi investasiku di tahun ini aja, aku main sedikit lebih defensif. Kita bakal lihat apakah dana ini bisa langsung ditarik real time ya, men. Ya udah, di sini aku tinggal pencet withdraw di sini, kemudian aku tinggal masukin angka withdrawable amount. Tujuannya adalah untuk langsung melakukan penarikan semuanya. Kalau udah, di sini aku tinggal pencet proses ya, men. Nah, setelah itu di sini kamu konfirmasi lagi, kamu pengen tariknya kemana, aku bakal tarik ke bank BC aku, bank utama. Kemudian kita tinggal pencet next di sini. Nah, setelah itu di sini kamu konfirmasi lagi. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, ada withdrawal fee sebanyak 5.000. Dan ini bakal dipotong dari koinku yang tersisa 30.000. Kalau misalnya aku nggak punya koin, 5.000-nya bakal langsung dipotong dari cash yang aku miliki. Maka dari itu, rekomendasiku kalau bisa kamu melakukan penarikan saat kamu punya koin, sehingga kamu nggak dikenakan biaya 5.000 ini ya. Kalau koin itu kan nggak masalah kalau misalnya kita bayar menggunakan koin. Ya udah, kita tinggal pencet confirm di sini, kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, kemudian your money is on the way, kemudian kita kalau misalnya kembali ke dashboard, nah di sini harusnya udah berkurang ya, man. Nah, sekarang saldo utamaku udah 0, koin Coinworks-ku udah tinggal 25.000. Kita bakal cek langsung ke BCA apakah dananya langsung masuk atau enggak. Nah, ini aku bakal cek mutasi hari ini. Video ini di-shoot pada tanggal 31 Januari ya, man. Ya udah, kita tinggal pencet send di sini, kemudian masukkan password. Nah, di sini saldonya masih belum masuk ya, man. Artinya apa?
Artinya, kita bakal perlu menunggu beberapa saat sampai saldonya masuk ke rekening kita kalau kita melakukan penarikan di Coinworks. Nah, entah kenapa beberapa penarikan yang lalu saat aku melakukan penarikan itu diproses secara real time, dananya langsung masuk di hari itu juga. Namun, terakhir kali aku melakukan penarikan di Coinworks, kalau nggak salah satu video sebelum ini aku juga coba melakukan penarikan, itu 1 hari baru beres prosesnya, teman. Jadi aku hari ini narik, kemungkinan besar besok dananya baru masuk. Aku nggak tahu apakah ini karena aku melakukan penarikan di malam hari, atau memang itu hoki-hokian ya teman, kadang bisa cepet, kadang bisa lama. Bagi teman-teman yang berinvestasi juga di Coinworks dan kamu tahu mengenai ini, kamu mungkin boleh tulis kolom komentar supaya bisa membantu teman-teman yang lain sebagai referensi juga ya buat investasi. Oke, sekarang kita udah beres melakukan investasi dan juga udah menunjukin hasil investasiku. Aku sekarang bakal langsung tunjukin portofolio ke teman-teman ya. Kalau kita pencet ke bagian portofolio di sini, nih kamu bisa lihat ya, aku langsung bisa melihat semua portofolioku di sini. Kalau kamu scroll di sini ada banyak banget ya teman, bahkan kamu bisa buka sampai berapa halaman di sini. Dan di sini kamu bisa semudah kamu kalau misalnya pengen urutin dari yang grade-nya paling tinggi, nih kamu bisa atur aja di sini. Kemudian kalau misal kamu pengen sort menurut tanggal pembelian, itu juga bisa. Terus pengen diatur jadi tertinggi terendah, kamu juga bisa. Terus kalau misal kamu pengen saring, misalnya kamu saring yang status pembayarannya lunas, ya udah kamu tinggal klik ke bagian lunas di sini, nanti langsung bakal disortir seperti ini. Misalnya kamu saring yang gagal bayar, nih kamu bisa lihat. Nah, sejauh ini masih belum ada ya, teman. Tapi kalau misal terlambat, setahu aku banyak. Nih kalau misal kita ke bagian restruktur, di sini kamu bisa lihat ada yang restrukturisasi, kemudian yang proses pendanaan masih ada juga ya, teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dengan menggunakan fitur ini bisa mempermudah banget kamu untuk melakukan pengecekan ke portofolio kamu. Kalau misal kamu pengen kontrol portofolio kamu. Nah, mungkin di sini aku bakal langsung tunjukin ya dari HP. Kalau misal kita ke bagian invest dan lend, kamu bisa langsung cek portofoliomu di sini. Saat ini total akun value-ku udah tinggal 49 juta sekian. Nah, kalau misal kita pencet ke bagian portofolio di sini, nih kamu bisa lihat ini semua portofolio yang aku miliki. Tadi kalau nggak salah koin roboku masih di angka 38 juta sekian, namun karena ada baru yang jatuh tempo 3 juta, makanya sekarang angkanya hanya menjadi 35 juta sekian. Nah, kalau misalnya aku pencet ke bagian koin robo di sini, nih kamu bisa lihat ya, ini pendanaan-pendanaan koin roboku yang masih berjalan. Nih kamu bisa lihat yang masih ongoing, nanti masih ada beberapa pendanaanku yang bakal jatuh tempo beberapa saat lagi ya, man. Nah, di sini kamu bisa atur buat nyalain ataupun matiin rollover-nya. Kalau misal kamu nyalain auto rollover, nih istilahnya sama aja seperti auto allocate yang ada di EasyCash ya, man. Nanti secara langsung dia bakal langsung distribusin ulang, pas udah jatuh tempo, dananya bakal langsung direinvestasikan kembali. Kalau misal kamu nyalain auto rollover. Tapi karena strategi investasiku belakangan aku akan main sedikit lebih defensif, jadi kebanyakan dana-danaku yang di sini udah berhasil jatuh tempo, yang udah berhasil masuk ke aku, mungkin aku bakal tarik dan aku pindahin ke instrumen lain yang sifatnya lebih rendah resiko ya, man. Nah, kalau misalnya kamu ke bagian paid off, di sini adalah pendanaan-pendanaan yang udah beres. Nih kamu bisa lihat tadi ada pendanaanku yang baru beres. Nih, yaitu yang ini ya, man, 1.500.000, receive amount-nya 1.665.750. Dimana aku mendapatkan interest rate sebanyak 13%, starting date-nya 31 Januari tahun lalu, due date-nya 31 Januari hari ini ya, man. Yaitu nih kamu bisa lihat tanggal hari ini 31 Januari. Dan pendanaannya ada dua, yang ini juga 1,5 juta. Makanya tadi saldoku menjadi 3,2 juta sekian ya, man. Tapi tadi kalau nggak salah 3,8 itu karena ada pendanaan-pendanaan lain juga yang jatuh tempo. Nah, sekarang aku bakal tunjukin koin P2P ya, man. Kalau koin gold ini aku waktu itu hanya coba iseng tes, aku beli 100.000, sampai sekarang masih aku belum otak-atik. Sekarang portonya minus ya, man. Nah, kamu bisa lihat di sini paling banyak portoku di koin robo. Kalau koin P2P biasa aku masuknya nggak banyak dan sering kali aku hanya masukin koin-koin ya, man. Dimana kan sering banget aku tunjukin di video sebelumnya, kita investasi di koin robo, manfaatin promo, kemudian nanti dapat koin. Bonus koin itu baru aku masukkan ke koin P2P. Kalau misalnya ada masukin koin P2P yang nggak dari koin pun, yang dari cash asli pun, biasanya aku nggak masukin banyak ya, man. Nah, kamu bisa lihat inilah semua portofolioku ya, man. Kamu bisa lihat ada banyak banget portofolioku di sini. Pendanaannya macam-macam, ada yang dari segala kategori, ada yang C ada, yang D ada, E ada, kemudian D lagi, C, D. Nah, kamu bisa lihat nih ada banyak banget pendanaannya. Nah, kalau misalnya kita klik ke bagian yang late but paid ini kamu bisa lihat ada lumayan banyak pendanaanku yang terlambat juga ya, man. Terlambat namun terbayar. Nih kamu bisa lihat ada lumayan banyak, kalau kita scroll ke bawah terus masih ada ya, man. Nih kamu bisa lihat lumayan banyak pendanaan yang late but paid. Artinya terlambat namun masih tetap dibayarkan. Dan biasa setahu aku kalau misalnya di Coinworks, kalau misalnya peminjam telat, itu mereka juga akan dikenakan biaya bunga tambahan seperti itu ya, man. Nah, kemudian kita bakal ke bagian NPL. NPL itu adalah non-performing loan. Di sini masih belum ada yang NPL ya, man. Kemudian kalau misalnya kita ke bagian yang late di sini, ini yang benar-benar telat dan ini
telat namun belum dibayar. Ini kamu bisa lihat ada lumayan banyak juga yang mengalami telat tapi belum dibayar. Ini kamu bisa lihat bakal ada logo merah seperti ini, teman, late. Dan kebanyakan yang late ini adalah pinjaman-pinjaman yang sifatnya tinggi resiko, yang di grade-nya itu E ya kebanyakan. Nih kamu bisa lihat, ini adalah semua pendana-pendananku yang masih late dan belum dibayarkan. Tapi aku di sini nggak terlalu khawatir, karena kenapa? Karena aku pribadi nggak gitu banyak masukin danaku di sini. Dan semua danaku yang aku masukin di sini, ini adalah semua dana yang siap hilang dan juga nggak apa-apa. Ini salah satu tujuannya aku masukin banyak koin P2P, ini salah satu tujuannya adalah buat di-review juga ya, supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Nah, kalau misalnya partially paid, ini artinya yang udah dibayar sebagian ya, teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga boleh tulis gimana pengalamanmu berinvestasi di Coinworks. Kalau misalnya aku pribadi, apa saran yang bisa aku berikan kalau misal kamu pengen investasi di Coinworks? Saran yang bisa aku berikan adalah sebaiknya investnya di CoinRobo aja, teman. Menurut aku jauh lebih worth it kamu investnya di CoinRobo. Karena kenapa? Karena yang namanya CoinRobo sifatnya lebih pasti, dan juga Coinworks bakal secara otomatis mengalokasikan dana kita. Dan juga setahu aku CoinRobo itu punya proteksi yang berlapis-lapis. Sedangkan kalau misal kamu danain di koin P2P seperti ini, kan kamu bisa lihat ya, ada banyak banget pendanaan yang terlambat juga, ada banyak banget pendanaan yang telat bahkan nggak dibayar, walaupun mungkin masih belum masuk ke NPL, tapi tetap aja mungkin secara prospek investasi, menurut aku masih jauh dibandingkan dengan CoinRobo ya. Akan lebih baik taruh di CoinRobo, Coinworks yang bakal atur secara otomatis dananya dialokasikan kemana, dan kita terima beres menerima 13%. Jadi kalau misalnya saranku pribadi, kamu bisa menggunakan cara seperti itu. Aku pribadi masukin ke koin P2P, ini hanya hasil dari koin ya. Jadi biasanya aku mendanainya di CoinRobo, kemudian biasa kalau aku ikut event, kan otomatis nanti ada beberapa koin yang kita dapatkan dari event. Nah, koin dari event itu, kita taruhnya, masukinnya ke koin P2P yang memiliki return yang tinggi. Nggak apa-apa walaupun beresiko. Karena kenapa? Karena seperti yang tadi aku jelasin, kalau misalnya koin itu kita hilang, itu juga nggak masalah. Karena pada akhirnya koin itu bukan milik kita, dan kalau kita pakai buat mendanai, nanti kalau misalnya koinnya udah beres, jatuh tempo, itu koinnya juga bakal dibalikin. Kita cuma nerima returnnya. Jadi koin itu adalah sesuatu yang kamu nggak perlu takut hilang ya, teman. Kalau misalnya cash kamu sendiri, nah itu baru kamu boleh lebih waspada, kamu boleh menggunakan yang namanya CoinRobo. Kalau strategiku pribadi adalah seperti itu. Bagi teman-teman semua, jangan langsung diikuti, kamu juga harus melakukan riset terlebih dahulu dan lakukan mana yang cocok dengan kamu. Yang penting kamu menjaga portofolionya ya, teman. Jangan sampai kamu overinvest dalam satu platform. Jadi pastikan kamu lakukan diversifikasi atau pengaturan portofolio dengan bijak. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu juga boleh cek videoku yang lain. Aku udah review berbagai macam platform keuangan. Dan bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!